Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Yahya Ubaid, mahasiswa dari Institut Teknologi dan Bisnis Asia. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah pengolahan citra digital berjudul Klasifikasi Mata Uang Rupiah menggunakan YOLO dan Gradio. Di sini untuk dataset saya mendownload dari Kaggle. Ini saya mendownload dari sini dan di dataset itu sudah terbagi ke dalam folder-folder sesuai pecahan mata uang. Setelah saya download dataset, saya masukkan ke dalam RoboFlow. Di sini saya sudah memasukkannya ke dalam RoboFlow dan bisa dilihat ada 2752 gambar dan sudah saya split menjadi 3, yaitu data train sebanyak 2415, data validasi 224, dan data testing 113 gambar. Untuk preprocessingnya saya menggunakan auto oriented dan dengan ukuran 224 kali 224. Untuk augmentasi saya menggunakan flip horizontal, rotation min 15 derajat sampai dengan 15 derajat, dan juga brightness-nya dari min 15% dan 15%. Setelah dataset sudah di pre-processing, kita bisa download dataset dengan klik tombol download. Lalu setelah itu kita bisa continue dan mendapatkan kode yang nanti akan kita tempatkan pada Google Colab. Ini bisa kita copy untuk nanti kita akan tempatkan di Google Colab. Lalu lanjut ke collabnya. Ini adalah collab pertama. Saya pada tahap awal ini sistem melakukan mounting Google Drive dan instalasi library utama agar proses training, penyimpanan model, dan deployment dapat berjalan dalam satu environment. Di sini ada saya menggunakan Drive Mount yang digunakan untuk mengakses Google Drive agar model hasil training bisa disimpan secara permanen. Lalu library-nya saya menggunakan Ultralytic, YOLO, V8, dan untuk UI-nya saya menggunakan Gradio yang berfungsi sebagai antarmuka aplikasi klasifikasi berbasis web. Lalu pada sel kedua, dataset ini diperoleh dari RoboFlow untuk memudahkan pengolahan data dan pembagian train, valid, dan tes secara konsisten. RoboFlow digunakan sebagai platform manajemen dataset, dan datasetnya diunduh dalam format folder sesuai struktur RoboFlow yang tadi ada 3 folder, yaitu train, valid, dan tes. Setelah kita jalankan, nanti muncul dataset berhasil di-download. Selanjutnya, tahap pra-pemrosesan ini bertujuan menyesuaikan format dataset dengan metode klasifikasi citra, sehingga setiap gambar dipresentasikan oleh satu label kelas. Di sini, setelah itu,
Model dilatih menggunakan pendekatan transfer learning sehingga proses training menjadi lebih efisien dan akurasi meningkat meskipun jumlah data terbatas. Untuk model pre-trainednya, YOLO V8 digunakan untuk mempercepat konvergensi, lalu dataset hasil konversi menjadi input utama. Di sini untuk parameternya, saya menggunakan epoch 30, image size-nya 224, batch-nya 32. Setelah dijalankan, ini adalah proses yang berjalan. Selanjutnya, validasi dilakukan untuk mengetahui tingkat akurasi model dalam mengenali kelas mata uang, sehingga performa sistem dapat dievaluasi secara objektif. Untuk top 1, ini adalah prediksi paling tinggi benarnya, lalu top 5 akurasi adalah label benar berada di 5 prediksi teratas. Setelah itu, model terbaik disimpan untuk digunakan pada tahap implementasi sistem dan pengujian lebih lanjut. Di sini saya menyimpan ke dalam Google Drive lagi. Model terbaik dipilih berdasarkan hasil validasi. Dan kenapa penyimpanan ke Google Drive? Agar model tidak hilang ketika runtime collab berakhir. Lalu untuk ini adalah tahap ini menunjukkan implementasi sistem secara nyata di mana pengguna dapat mengunggah gambar uang dan sistem akan mengklasifikasikan jenis mata uang secara otomatis. Di sini saya menggunakan Gradio. Jadi alurnya adalah dari dataset RoboFlow dikonversi ke classification lalu di training menggunakan YOLO V8, lalu kita validasi model, setelah itu kita simpan model dan aplikasi menggunakan Gradio. Dan ini adalah kita bisa lakukan tes dengan menempatkan gambar mata uang di sini dan melihat hasil akurasinya. Contohnya saya menggunakan mata uang pecahan Rp5.000, akan saya drop ke collab, lalu di sini nanti akan muncul klasifikasinya, yaitu kelasnya 5K atau 5.000, confidence-nya 100%, keterangannya klasifikasi berhasil. Kita juga bisa coba gambar lainnya untuk menguji apakah ini benar-benar berhasil. Saya menggunakan uang Rp10.000. Nah, ini gambar yang sudah terupload dan kita bisa lihat kelasnya sudah berubah. Ini ada kelas 10K atau 10.000. Jadi sistem bisa
mendeteksi ini mata uang masuk ke kelas berapa. Confidence-nya 99%. Saya bisa coba sekali lagi. Ini adalah mata uang pecahan 100.000. Dan di sini langsung terdeteksi kelas 100.000. Jadi sistem sudah berhasil mengenali jenis pecahan mata uang yang kita tes. Hasil confidence-nya juga sudah 100%. Klasifikasi berhasil. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan sekian, terima kasih.